Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kabar nih dari salah seorang ustadz di mana saya dulu ngefans banget sama beliau. Jadi kemarin Ustadz Yusuf Mansur UYM mengatakan bahwa kita sebagai umat Islam seharusnya bersyukur setelah mendengar kabar Bapak Presiden Republik Indonesia mencabut Perpres soal miras. Ya, sebenarnya saya bersyukur. Saya sangat bersyukur dengan hal ini. Tapi saya bersyukur bukan karena Bapak Presiden ini mencabut Perpres tersebut, tapi saya bersyukur karena masyarakat dan juga para ulama berhasil menekan Presiden, berhasil terus memberikan tekanan, memberikan kritikan kepada Presiden sehingga Presiden mencabut Perpres ini. Daripada bersyukur, saya lebih kecenderungannya khawatir gitu. Merasa khawatir. Kenapa? Karena dengan Bapak Presiden ini terpikirkan untuk membuat perpres seperti ini membuktikan satu hal. Membuktikan apa? Membuktikan bahwa Bapak Presiden ini tidak memikirkan keberadaan kami sebagai umat Islam saat membuat kebijakan-kebijakannya. Nah, menanggapi ungkapan UYM di media sosial tersebut, akhirnya ada netizen-netizen yang turut berkomentar. Nah, netizen ini mengungkapkan kalau UYM ini adalah ustadz penjilat katanya gitu, dan beliau akhirnya UYM mengcapture gitu komentar tersebut dan mempostingnya kembali di media sosialnya. Beliau mengatakan berbagai macam hal yang berkaitan dengan manfaat dari sujud ini, manfaat dari sujud syukur, kenapa kita harus sujud syukur, apa yang akan kita dapatkan dengan kita melakukan sujud syukur. Itu beliau ungkapkan semua di situ, dan semuanya benar. Tapi komentar UYM tersebut sebenarnya tidak menjawab apa-apa dari apa yang ditanyakan, apa yang dipertanyakan, apa yang dikritikkan oleh netizen-netizen tersebut. Karena memang kebanyakan pertanyaan ini tujuan dari kenapa UYM berpendapat seperti itu. Ini seperti yang kalau disimpulkan secara sekilas seperti yang mengungkapkan, oh, kita harus bersyukur mempunyai Presiden Republik Indonesia seperti Bapak Jokowi yang memperhatikan kepentingan umat. Padahal seperti saya bilang tadi, dengan adanya Perpres ini pun berarti memang keberadaan kita tidak diperhitungkan gitu. Tapi saya tangkap komentar dari UYM ini dengan sedikit berbeda ya. Kita coba melihat dari perspektif yang berbeda. Jadi saya anggap UYM menyuruh kita untuk sujud syukur karena bagi kita ini B aja. Presiden mencabut Perpres ini sesuatu yang B aja karena memang kesalahannya ada pada Presiden. Kita hanya mendorong agar Presiden tidak melakukan kesalahan tersebut gitu. Memperbaiki kesalahan tersebut. Tapi kalau buat Ustadz Yusuf Mansur, ini sesuatu yang luar biasa. Sangat luar biasa bagi dia. Jadi ini hanya perspektif saya sebutkan ya. Jadi ini saya coba untuk mengungkapkan apa yang saya pikirkan ini ya. Soalnya saya ini mencoba untuk lebih objektif dalam menilai hal ini. Jadi Ustadz Yusuf Mansur adalah salah seorang ustadz yang saya tidak membaca komentarnya. Jadi komentar dari Ustadz Yusuf Mansur ini tidak terdengar di media-media yang saya ikuti itu. Apakah itu mengkritik, mendukung, atau bagaimana gitu, saya nggak tahu. Ya saya sih mikirnya gini, mau kritik ke media takut dicoret dari timnya Jokowi karena dia kan pro Jokowi gitu. Mau tidak mengkritik, dia tahu kalau diri dia saat ini berada di pihak yang salah gitu. Akhirnya galau gitu, bingung Ustadz Yusuf Mansur ini. Nah sekarang setelah Perpresnya dicabut, dia komentar karena dia udah nggak bingung lagi, udah nggak galau lagi. Jadi berdasarkan pandangan objektif saya sebagai seorang muslim yang punya hati nurani, UYM juga merasa kalau dirinya berada di posisi yang salah. Akan tetapi kita tidak tahu apa yang terjadi antara UYM sama Jokowi dan timnya yang menyebabkan UYM harus berada di posisi tersebut. Di mana ini akan benar-benar mengobrak-abrik hati nurani dari seorang UYM karena dia sendiri paham gitu. Dia berada di pihak yang sama sekali tidak Islami, di pihak yang sama sekali tidak mengedepankan kepentingan umat Islam, kepentingan agamanya. Yang selama puluhan tahun ini sudah beliau bela, sudah beliau perjuangkan. Sebenarnya ada alternatif lain yang bisa dilakukan oleh UYM sebagai pendukung Jokowi. Dia bisa menjadi seorang pendukung Jokowi yang juga mengkritik
Jokowi apabila Jokowi dirasa melakukan kesalahan. Artinya, di dalam tim Jokowi tersebut ada tim lain yang bersifat untuk mengkontrol Jokowi agar tidak kebablasan. Nah, ini bagus di mata masyarakat menurut saya. Tapi ya itu, kita nggak tahu ada transaksional seperti apa gitu di belakang Jokowi dan UYM, di mana yang saya rasakan dan beberapa teman saya rasakan saat melihat UYM melakukan dukungan terhadap Jokowi, ada ekspresi yang berat gitu, seperti yang keberatan melakukan itu gitu, seperti yang melawan apa yang dikatakan oleh hati nuraninya gitu. Sehingga dia melakukan segala macamnya itu penuh dengan kesandiwaraan, penuh dengan keterpaksaan. Mungkin Kang Epul sebagai pakar mikroekspresi dapat mengungkapkan hal itu, dapat menilai hal tersebut. Sayangnya Kang Epul tidak ada di sini. Dan ini janji kami ya, janji channel Saiful Zaman ini. Seandainya nanti orang yang saat ini kami dukung ternyata memimpin Indonesia atau memimpin suatu daerah lalu melakukan kesalahan, kami akan tetap melakukan kritik. Kami tidak akan terbutakan oleh sebuah nama, kami tidak akan terbutakan oleh misalkan kami memiliki ras yang sama atau apapun, tidak. Seandainya dia bagus, akan kami puji. Seandainya dia bagus tapi masih bisa lebih bagus, akan kami berikan masukan. Dan seandainya dia melakukan sesuatu yang salah, maka akan kami dorong, akan kami minta untuk mengganti kebijakannya. Seperti pada saat kemarin persoalan Perpres Miras ini. Sebagai seseorang yang dulunya ngefans banget sama Ustadz Yusuf Mansur, saya ingin mengungkapkan bahwa tolong Pak Ustadz, kembalilah kepada jalan yang benar. Dukunglah seseorang yang pantas untuk didukung, seseorang yang mendukung umat Islam ini, seseorang yang memikirkan umat Islam ini di balik segala kebijakannya. Kritiklah siapapun yang seharusnya kita kritik. Ikuti kata hati nurani kita. Apapun yang akan terjadi pada diri kita, ikuti kata hati nurani kita. Ya kayak Ustadz dulu sering bilang, yang sampai sekarang saya tanamkan dalam diri saya. Dunia ini hanya sementara, tetap berjalan di jalan yang benar. Itu Ustadz dulu yang bilang. Ya, apabila saya ada salah-salah kata, mohon maaf kepada UYM. Seandainya saya ada salah-salah kata, mohon maaf. Semoga saya tidak menyinggung siapapun. Karena saya sebagai manusia adalah tempatnya salah, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini, karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu, buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.